Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Happy weekend or happy Monday karena saya update video ini udah masuk ke hari Senin. I hope you guys have a great weekend this week. And by the way, kalau misalnya kalian nonton video ini, kita bakal ngebahas tentang Cardano di dalam video ini secara price action. Ada beberapa key level penting yang perlu kalian take note. Dan kalau misalkan saya lihat sih, ini harusnya sih ada di sebagian dari chart kita juga ya, karena saya pikir ini bakal menjadi major resistance yang paling penting buat Cardano sejauh ini. Kalau kalian lihat di time frame weekly, nggak weekly ya, daily lah ya, daily. Kalau kalian zoom out seperti ini sebenarnya adalah trendline yang terbentuk dari low ketemu low pada pergerakan dari Juli 2021 ketemu Februari 2022. And then after dia break, kalau kita lihat trendline itu tuh masih di respect ya, ada hold sekali di 31 Mei, ada rejection sekali lagi di 9 Juni 2022, and then ada rejection lagi di 14 Agustus 2022, dan setelah itu kita ngelihat dia berhasil create new low level, and then pas dia pull back, pas dia kembali saat ini, itu lagi-lagi ada reaction di level itu. Jadi di kisaran tanggal 31 Maret 2023, kita ngelihat lebih tepatnya itu kemarin ya, di akhir bulan, Cardano sebenarnya sempat ngedapetin boost. Saya pikir boost ini disebabkan oleh XRP juga ya, mungkin ikut kedongkrak lah ya, mungkin ngelihat saudaranya nanjak, Cardano panas gitu. Dan setelah harganya naik, ternyata tahanannya di $0,4 itu bener-bener ya bisa dibilang menyediakan cukup supply lah ya dari sisi sellers, sehingga harga begitu nyampe ke sana itu seakan-akan ngejemput orderan sellers. Jadi langsung ada rejection, harga langsung koreksi, dan sampai saat ini kita belum ngelihat ada reaksi dari buyers lagi. Nah sebenarnya kalau di kalau di time frame daily, ya trendline ini bakal menjadi key resistance kita. Break dari sana pun belum selesai, karena kita sebenarnya masih punya area $0,42. Ya, jadi sedikit lebih di atasnya itu juga sama, masih ada tahanan ya di kisaran $0,42. Seperti yang kalian lihat sebelumnya, support, breakdown, and then becomes resistance. Kita ngelihat harga turun, pullback lagi di kisaran 15 Februari, retest terhadap resistance, turun lagi, dan sampai sekarang belum nge-retest lagi ke sana. Jadi kalau misalkan dia mau retest, pertama $0,4 itu harus di break karena merupakan trendline, dan $0,42 itu bakal menjadi next targetnya. Kalau misalnya break dari sana, mungkin kita baru bisa ngelihat Cardano itu benar-benar masuk ke teritori yang lebih positif ya, atau ke teritori yang lebih bullish lah dibandingkan dengan pergerakannya saat ini. Dan sejauh ini kalau saya lihat di Cardano time frame daily, yang saya perhatikan adalah bagaimana Cardano di sini sebetulnya sudah mampu create higher high. Nah ini udah merupakan indikasi yang cukup oke nih teman-teman, karena di bagian bawah nih kita bisa lihat dia juga membentuk yang namanya higher low. Jadi ada higher high, ada higher low ya, sebenarnya udah confirm. Tinggal pertanyaannya adalah, can we see another higher high pada Cardano before kita ngelihat nanti ada yang namanya higher low ya, more or less seperti itu. Nah tentunya saat ini untuk memastikan bahwa Cardano itu masih bisa dikatakan atau dikategorikan dalam struktur yang cenderung bullish, kita bisa pantau dari time frame hourly-nya, which is ini yang akan saya bahas ke teman-teman juga. Kalau kita lihat di time frame hourly, pertama secara struktur ya, dari time frame 4 jam sampai ke time frame 1 jam, saya lihatnya totally masih bullish so far ya. Kenapa? Higher high, higher low, higher high, higher low ya, create slightly higher high, and then ada higher low. Ini kalau di time frame 1 jam. Kalau time frame 4 jam, buat saya yang saya hitung sebagai higher high-nya itu adalah di kisaran $0,41 ya. Jadi kisaran inilah higher high-nya, dan saat ini possibility lagi, menurut saya kita memiliki kemungkinan sedang bergerak untuk mencari potensi higher low-nya dia. Jadi in the end, higher high, higher low ya, higher high, higher low, and then higher high, and then potential untuk higher low lagi
Ya kira-kira seperti itu ya. Saya mungkin menyampaikan dengan cara yang agak sedikit memusingkan, tapi mudah-mudahan teman-teman di sini paham ya. Nah, pada akhirnya kalau saya lihatnya, kita punya area Big Fan Zone. Ini adalah area yang menurut saya menjadi key level kita yang cukup penting ya untuk melihat Cardano possible bullish atau enggak. Jadi ini adalah titik awal rally terjadi sangat masif dan impulsif, and then kita ngelihat slightly pullback. Ini kalau di time frame 1 jam menurut saya bisa merupakan area demand juga ya, karena kalau kita lihat ada reakumulasi terjadi di sini sebelum akhirnya dia meneruskan rally lagi dan create slightly higher high-nya ya. Pada akhirnya high yang terjadi adalah dari break terhadap level yang ada di sini. Ini menurut saya lebih valid sih, dalam artian kalau bagi saya ya, ini saya menilainya adalah saya pengen lihat ini lebih ke arah yang konservatif gitu. Jadi saya nggak buru-buru untuk take action dan melihat bahwa oh harga udah di demand nih, saya langsung masuk gitu ya. Jadi saya mencoba untuk mencari alternatif area yang lebih murah seandainya key level yang terdekatnya itu berhasil di break ya. Dan saya ngelihatnya ya sementara ini di kisaran 0,3 ya, 0,3420 dolar lah di kisaran area tersebut merupakan area support level yang cukup penting ya, atau menurut saya ini bisa dikatakan dengan istilahnya area atau level kunci gitu. Nah, pada time frame 4 jam kita lihat Cardano udah berhasil break dari exponential moving average 21, dia udah bergerak di bawahnya, tapi secara kalau kita bisa bilang ya, secara pergerakan, secara momentum sejauh ini penurunannya sangatlah korektif ya, dan ini terjadi di weekend juga. Jadi saya juga nggak tahu apakah volatility weekend ini bisa kita anggap valid gitu, karena kalau misalnya kita lihat so far, kalian bisa lihat ya di time frame yang kecil seperti 15 menit ini udah clear banget membentuk yang namanya lower high lower low sequence. Jadi jatuhnya ini adalah sebuah struktur yang lebih ke arah bearish, dan selama Cardano di sini belum berhasil break dari area 0,39 dolar, maka Cardano harusnya belum bisa dikatakan siap untuk rally kembali. Oke? Jadi kalau saya pribadi ngelihat even dia udah sampai di demand zone sekalipun, yang saya butuhkan pada Cardano adalah bagaimana reaction di level tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat boom tiba-tiba harga nanjak dan dia create semacam new high level, nah ini pada proses pullbacknya menurut saya bisa jadi sebuah peluangnya. Tapi kalau misalnya kita nggak ngedapetin itu, ya seperti yang tadi saya bahas di time frame yang lebih besar, saya mungkin akan lebih konservatif dan mencoba untuk melihat apakah kita akan kembali sampai ke level 0,34 dolar. Baru kemudian ada reaksi lagi dari para buyersnya. Jadi ibaratnya mereka baru mau akumulasi kalau harganya sampai ke sana lagi. Ya, sekiranya itu sih setidaknya untuk saat ini yang menjadi pertimbangan saya pada Cardano. Ngelihat time frame besar, ada harapan Cardano bisa rebound dan rally, tapi ngelihat di time frame kecil saat ini rejection terjadi dan membawa Cardano ke arah struktur yang lebih bearish ya. Tapi itu untuk time frame kecil, dan selama demand zone di sini belum di break, berarti setup untuk kita ngelihat Cardano rally lagi itu masih valid. Oke, setidaknya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya di video Cardano kali ini. Mungkin cukup singkat, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa masuk ya dan langsung nyantol ke teman-teman nih. Teman-teman punya bayangan, punya gambaran, dan mungkin bisa menjadi alternatif analisis buat kalian yang udah ngelakuin analisa terhadap koin Cardano juga. So, itu dia dari saya. God bless untuk semuanya. Selamat hari Senin dan selamat beraktivitas kembali. Tetap semangat, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and goodbye guys. Bye-bye.